Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1. Sebelum memulainya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pada tema 1 kali ini yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Berikut ringkasan materi PPKN. Berdasarkan asal katanya, Pancasila terdiri atas dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang mari kita baca bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perisai itu terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila Pancasila. Berikut makna simbol dari gambar bintang. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya simbol sila kedua, yaitu rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung. Ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Ini dilambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Sila keempat, simbol kepala banteng. Gambar kepala banteng ini dijadikan dasar sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat. Sila kelima, simbolnya yaitu gambar padi dan kapas. Gambar padi dan kapas ini melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Sehingga gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tadi makna 5 simbol dari Pancasila. Sekarang mari kita lanjutkan ke ringkasan materi bahasa Indonesia. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok dapat ditemukan di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Ide pokok paragraf terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok paragraf. Berikut adalah cara menentukan ide pokok bacaan. Sekarang mari kita coba untuk menentukan ide pokok bacaan berikut ini.
Sekarang coba kalian amati gambar cerita berikut ini, kemudian tentukan ide pokoknya. Selanjutnya kita akan membahas ringkasan materi ilmu pengetahuan alam. Gerak dapat diartikan berpindah tempat. Jadi organ gerak yaitu bagian dari tubuh untuk berpindah tempat. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Hewan dapat bergerak dengan berbagai cara. Misalkan burung dapat terbang dengan sayapnya, ikan bergerak dalam air dengan siripnya. Hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang bertulang belakang disebut vertebrata, dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut avertebrata. Hewan vertebrata yaitu ada Pisces, amfibi, reptil, mamalia, dan aves atau burung. Pisces adalah hewan yang hidup di dalam air, yang memiliki alat gerak berupa sirip. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, bisa di darat dan di air. Saat amfibi menetas, dia hidup di air dan bergerak seperti ikan. Setelah dewasa, mereka akan hidup di darat dan bergerak dengan menggunakan kakinya. Reptil adalah hewan melata dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Contoh hewan reptil ada buaya, kadal, dan ular. Mereka bergerak dengan menggunakan perutnya dengan cara melata. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Mamalia bergerak dengan kakinya. Aves atau burung, ini bergerak dengan menggunakan sayapnya dan juga menggunakan kakinya. Berikutnya kelompok hewan avertebrata, yaitu hewan tanpa tulang belakang. Yang pertama ada hewan berongga atau Coelenterata, berasal dari kata colon yang artinya berongga. Hewan ini bergerak dengan tentakelnya. Kemudian hewan berpori atau porifera, yang berasal dari bahasa Latin porus yang berarti lubang kecil dan fere atau membawa. Gerakan pada porifera adalah gerakan mengerut dan mengembang serta menutup dan membuka pada lubang-lubangnya. Yang ketiga ada hewan lunak atau mollusca, berasal dari bahasa Latin juga, yaitu mollis yang berarti lunak. Hewan ini bergerak dengan perutnya, ada pula yang bergerak dengan tentakelnya. Contohnya cumi-cumi, gurita, siput, tiram, dan remis. Yang keempat ada cacing atau vermes. Cacing bergerak dengan ototnya, ada otot tebal di bagian yang memanjang serta melingkar, mampu membantu cacing bergerak untuk melakukan perpindahan. Yang kelima ada hewan berbuku-buku atau arthropoda. Ini berasal dari bahasa Yunani yaitu arthros yang berarti sendi dan podos yaitu kaki.
Jadi hewan ini bergerak dengan menggunakan kakinya. Contohnya seperti belalang, kumbang, kepiting, udang, dan lobster. Yang keenam ada hewan berduri, yaitu Echinodermata. Ini bergerak lamban dengan bantuan kaki tabung. Hewan yang termasuk jenis ini adalah teripang dan bintang laut. Selanjutnya kita akan mengenal macam-macam otot manusia. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ada dua macam pasangan yang terjadi, yaitu antagonis dan sinergis. Nah, macam-macam gerak antagonis sebagai berikut. 1. Ekstensi dan fleksi. Ekstensi itu gerak meluruskan, refleksi gerak membengkokkan. Yang kedua ada abduksi dan adduksi. Nah, abduksi adalah gerakan menjauhi badan, sedangkan adduksi adalah gerakan mendekati badan. Yang ketiga depresi dan elevasi. Depresi yaitu gerak yang menurunkan, sedangkan elevasi yaitu gerak yang mengangkat. Yang keempat supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerak menengadahkan tangan. Pronasi adalah gerak menelungkupkan tangan. Yang kelima ada inversi dan eversi. Inversi merupakan gerak memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan eversi merupakan gerak memiringkan telapak kaki ke arah luar. Sekarang mari kita lanjutkan ringkasan materi ilmu pengetahuan sosial. Kondisi geografis adalah letak suatu daerah atau suatu negara berdasarkan tata benua atau tata samudra, atau letak suatu negara berdasarkan kenyataannya di muka bumi. Kondisi geografis wilayah Indonesia meliputi 1. Kondisi penduduk Indonesia, 2. Relief, 3. Flora dan fauna, 4. Jenis tanah, 5. Cuaca dan iklim, dan 6. Sumber daya air dan kelautan. Secara astronomis Indonesia dapat dituliskan seperti gambar berikut. Indonesia memiliki 3 macam iklim, yaitu iklim musim yang terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Yang kedua, Indonesia memiliki iklim tropis karena Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Yang ketiga, Indonesia memiliki iklim laut. Ciri-ciri iklim laut adalah suhu rata-rata tahunan rendah, banyak terdapat awan, dan sering terjadi hujan lebat disertai badai. Mari kita perhatikan gambar peta wilayah Indonesia. Peta adalah sebuah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan memakai skala tertentu. Untuk menggambar sebuah peta, maka kita harus membuat denahnya dulu. Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Apakah di antara kalian ada yang senang menggambar? Nah, mari kita lanjutkan ringkasan materi SPDP membuat gambar cerita.
Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa. Bentuk gambar cerita antara lain: 1. Kartun, 2. Karikatur, 3. Komik, 4. Ilustrasi, 5. Vignette. Kartun adalah gambar yang berupa tokoh manusia maupun hewan dan berisi cerita humor yang menghibur. Karikatur adalah gambar dengan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, dan mengandung kritikan atau sindiran. Komik adalah gambar ilustrasi yang terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Ilustrasi adalah gambar yang berisi atau menjelaskan cerita, puisi maupun sajak agar terlihat menarik. Salah satu jenis gambar ilustrasi adalah gambar cover. Cover itu sampul yang merupakan bagian terluar dari buku. Nah, biasanya di situ ada gambar. Itulah yang dinamakan gambar cover. Fungsi dari gambar cover adalah untuk menambah daya tarik sebuah buku atau majalah. Selanjutnya ada gambar vignette. Nah, vignette adalah gambar ilustrasi yang berisi bentuk dekorasi yang fungsinya sebagai pengisi bidang yang kosong. Unsur-unsur dalam menggambar antara lain titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Selamat mencoba dan berlatih. Ingat, ada banyak cara untuk belajar. Silahkan kalian pilih, kalian cari sumber-sumber dari yang lainnya yang menurut kalian itu lebih mudah.